pentingnya penginjilan. Kemarin kita membahas mengenai arti penginjilan. Arti penginjilan. Lalu tadi kita membahas mengenai penginjilan itu adalah kehendak mutlak Allah. Tidak ada yang lain. Itu mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar. Penginjilan, Injil dan penginjilan itu mutlak, absolut. Orang Kristen harus menginjili. Kalau tidak menginjili, dia bukan pengikut Kristus. Karena ini absolut. Ada 6 reason. Nah, sekarang setelah kita mempelajari mengenai penginjilan adalah kehendak Allah yang mutlak, lalu sekarang kita membahas poin yang ke-7, materi yang ke-7, signifikansi, pentingnya penginjilan. Signifikan. Evangelism is very significant, sangat berarti, sangat penting. Bapak Ibu, mari kita, dan materi ini terambil dari buku saya, Injil Palsu dalam Gereja, dengan subjudul Teologi Injil dan Penginjilan Abad yang ke-21. Oke. Kita awali dulu dengan pendahuluan. Pendahuluan, biasanya yang kita pikirkan ya, sesuatu yang penting itu, orang berpikir ya, penting. Oke, penting. Kenapa? Karena berguna, Pak. Kenapa penting? Karena menguntungkan. Maka dalam segala hal, ya, dibantu oleh sains dan filsafat, maka semua yang dianggap penting itu pasti satu, menguntungkan, ya, atau berguna. Yang tidak berguna, yang tidak menguntungkan, nggak penting. Nah, itu kecenderungan manusia berpikir secara umum. Nah, sekarang, karena itu, bukan sedikit yang mengkhotbahkan tentang hal-hal Injil yang berhubungan dengan yang menguntungkan dan yang berguna. Maka khotbah sekarang banyak orang berkhotbah hal-hal yang menguntungkan. Injil dikerdilkan, dilucuti, dibuat tipis, hanya berkaitan erat dengan menguntungkan kesehatan, menguntungkan bisnis, berguna untuk pekerjaan saya, berguna untuk karir saya, berguna untuk studi saya. Mohon maaf, Injil tidak sesempit itu. Ya, Injil bukanlah Injil pragmatis yang dilihat hanya pada aspek-aspek kegunaan dan keberuntungan. Injil more than that. Ya, bukan hanya pada diberkati dalam hal-hal materi, diberkati dalam hal-hal kesehatan dan sebagainya. Bukan. Itu saya katakan itu bukan Injil. Itu hanya bagian dan akibat Injil. Bapak Ibu, ya tidak heranlah banyak orang menjual Injil dengan janji-janji yang menguntungkan. Jika engkau percaya Injil, maka keluargamu hidup diberkati sejahtera, tidak kena sakit. Kalau engkau ikut Yesus, percaya Injil, maka bisnismu dipulihkan. Karena kalau engkau percaya Yesus, ikut Injil, maka semua yang usahamu makin hari makin maju. Engkau bukan ekor, tapi engkau kepala. Inilah janji-janji omong kosong para pengkhotbah penipu. Ya, yang mengubah Injil, yang menyusutkan Injil, yang menipu jemaat dengan yang bukan Injil. Ini penipuan yang bukan penipuan kepada jemaat, terhadap jemaat yang bukan Injil. Padahal pentingnya Injil dan pemberitaan Injil adalah karena 7 alasan ini. 1, Injil itu penting. Kenapa? Karena pentingnya penginjilan itu karena Injil itu sendiri penting. Memberitakan Injil adalah sangat penting karena Injil adalah yang paling penting. The ultimate one. Injil adalah kehendak Allah yang terbesar. Keluar dari kasihnya yang terbesar, Yohanes 3:16, yaitu memberikan anaknya satu-satunya kepada manusia yang berdosa. Dan karenanya manusia melaluinya, manusia percaya dan beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang sesungguhnya. Dan inilah kehendak Bapa, yaitu Injil Yesus Kristus. Maka itu, pentingnya penginjilan adalah karena pentingnya Injil.
Dan pentingnya hidup saya dan saudara adalah karena pentingnya Injil. Hidup manusia menjadi sia-sia tanpa Injil. Hidup manusia menjadi tidak penting. Segala hal tidak penting kalau manusia tidak terkoneksi dengan Injil. Manusia putus hubungan dengan Injil, maka menjadi manusia yang tak penting. Ya, manusia menjadi sia-sia atau tidak penting kalau dia terlepas hubungannya dengan Injil. Pentingnya manusia itu karena pentingnya Injil. Pentingnya Injil yang dia aminkan, percaya, dia simpan. Dia hidup oleh Injil, bukan menghidupi Injil. Dia hidup oleh Injil. Itu yang pertama. Mengapa penginjilan itu penting? Ya, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini penting. Ini menyangkut kehendak Bapa. Itu penting. Tidak ada yang lebih penting daripada kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa yaitu supaya orang beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini hanya dapat dialami dan diterima dan dinikmati di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus menjamin akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, Injil dan penginjilan adalah kehendak mutlak Allah Bapa. Dan ini merupakan misi utama Tuhan Yesus. Tadi saya sudah bahas ya. Sudah menjadi kehendak mutlak Allah Bapa. Lalu secara khusus dikatakan, ini merupakan misi utama Tuhan Yesus. Dan misi Tuhan Yesus haruslah menjadi misi gereja. Haruslah menjadi misi orang percaya. Kalau gereja orang percaya melakukan misi yang berbeda dengan misi Kristus, itu namanya missing. Dan Matius 6 ayat 40. Ya, visi dan misi Tuhan Yesus Kristus diungkapkan supaya kehendak Bapa di bumi terwujud. Itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu. Terwujudnya kehendak Bapa di bumi. Itu hanya melalui penginjilan. Dan itu merupakan visi, misi Tuhan Yesus. Yaitu mewujudkan kehendak Bapa. God's will be done on earth. Dan itu melalui penginjilan. Penginjilan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 40. Penginjilan adalah kehendak Bapa, kehendak yang mutlak. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari setiap orang yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dikubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu setiap orang yang melihat Anak, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kehendak mutlak. Dua kali. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa. Maka mengapa penginjilan itu sesuatu hal yang sangat signifikan, sangat penting, mendesak juga, dan berarti. Karena memang ini pun selain menjadi visi misi Tuhan Yesus, juga kehendak mutlak Allah Bapa. Ketiga, mengapa penginjilan itu sangat penting, signifikan, pentingnya penginjilan? Karena Tuhan Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil. Tidak ada tugas penting Tuhan Yesus. Satu-satunya tugas penting Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Satu-satunya tugas penting Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, seluruh aktivitas Tuhan Yesus adalah aktivitas memberitakan Injil dan demi Injil. Maka itu penginjilan adalah agenda utama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. That's why I was sent. Ya, that's why I was sent.
Itu sebabnya aku diutus. Apanya? Injil. Itulah sebab Injil inilah. Because of the gospel. Ya, because of the gospel. And for the sake of the gospel. Dua hal. Because of the gospel artinya Injil menjadi penyebab. For the sake of the gospel, Injil menjadi tujuan. Kristus diutus. Wow. Kita harusnya malu dengan kebenaran ini. Karena ternyata Tuhan Yesus satu-satunya tujuan tertinggi atau alasan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk memberitakan Injil. Hidupnya untuk Injil. Hidupnya oleh Injil. Injil Yesus Kristus. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang dicari oleh anak? Yaitu mencari yang terhilang. Itulah Injil. Injil adalah Allah mencari yang terhilang. Yaitu siapa? Yang manusia berdosa. Siapa? Semua manusia berdosa adalah orang yang terhilang. Kecuali mereka yang sudah menjadi percaya. Mereka sudah ditemukan. Bukan lagi orang terhilang. Nah, sekarang pertanyaannya. Siapa? Apa yang dicari oleh gereja sekarang? Apakah gereja mencari yang dicari oleh Tuhan Yesus? Apakah gereja, apakah orang percaya atau orang Kristen atau hamba Tuhan mencari apa yang dicari oleh Tuhan Yesus di bumi, yaitu yang terhilang? Kalau hamba Tuhan, gereja, orang percaya tidak mencari yang terhilang, yaitu penginjilan, melalui penginjilan, maka dia sendiri yang terhilang dan dia harus yang dicari oleh Tuhan. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan Injil dari timur ke barat, ya, berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan kekal. Markus 16 ayat 8 sampai ayat 8b. Ya, Yesus apa artinya? Melalui orang-orang yang percaya pada Yesus, maka penginjilan Yesus berkesinambungan terus-menerus. Memberikan Injil dari timur ke barat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil yang kudus kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, supaya beroleh keselamatan. Dan Injil ini tidak akan binasa. Bapak Ibu, semua bisnis manusia di dunia ini sangat mungkin berhenti dan binasa. Tapi ada satu bisnis terbesar. Bisnis yang tidak akan pernah hilang, akan pernah lenyap, akan pernah binasa. Yaitu bisnis pemberitaan Injil. Tak akan pernah lenyap. Itulah yang ketiga. Yang keempat, mengapa pemberitaan Injil, penginjilan itu sangat penting. Karena pemberitaan Injil adalah keharusan dan hak hamba-hamba Tuhan. Keharusan. Sebagaimana Paulus. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 11. Saya sudah bahas tadi. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Untuk Injil. Apa artinya? Tujuan saya ini ada untuk Injil. Ya, maka tujuan saya tercapai hanya apabila saya memberi Injil. Tujuan hidup saya itu menginjili. Itulah tujuan hidup orang percaya, yaitu memberitakan Injil. Maka orang percaya yang tidak memberitakan Injil adalah orang percaya yang gagal hidup. Orang percaya yang memberitakan Injil adalah orang percaya yang mencapai tujuan hidup. Karena tujuan hidup orang percaya yaitu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, jadi tugas utama dan pertama, semua hamba Tuhan, semua orang percaya proclaiming the gospel. Maka Paulus pun menegaskan demikian. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Celaka. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah bukan satu keharusan bagi Paulus. Bahkan dia berkata, ini suatu hak saya. Kalau kita membaca, Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 18. Saya baca untuk kita sekalian. Kalau demikian, apakah upahku? Apakah upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Enggak ada keharusan.
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Apa artinya? Paulus tidak lagi melihat sesuatu hak, mencari haknya, keuntungannya, kegunaannya dari pemberitaan Injil. Karena Injil dan pemberitaan Injil sudah tidak lagi menjadi kewajiban dia, melainkan menjadi hak dia. Hak apa? Bukan hak menguntungkan, bukan hak manfaat bagi dia, tetapi dengan proclaiming the gospel, it is enough. Maka pertanyaan saya tadi, apa yang ajaran-ajaran tentang ada pahala-pahala di surga, nanti kita akan masuk ke surga dan kita menerima reward, pahala A, B, C, D, mahkota kehidupan, pohon kehidupan, apalagi mahkota emas. Saya mengatakan demikian. Dengan masuk saja ke surga, dalam hadirat Allah yang kekal, itu bagi saya sudah segalanya bagi saya. Saya nggak perlu lagi mahkota emas, saya nggak perlu lagi gelang, saya nggak perlu lagi mobil mewah, saya nggak perlu lagi apapun. I no need, nothing. Saya nggak perlu apa-apa. Kenapa? Kalau kita perlu apa-apa lagi di surga, kita sedang mengotori surga. Karena surga itu kesempurnaan. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kegagalan, tidak ada kekecewaan. Maka apalagi yang kita perlukan di surga? Tidak ada. Karena kita sudah menikmati hadirat Allah yang tiada bandingnya dan tiada taranya. So, penginjilan itu menjadi hak saya. Bukan lagi suatu kewajiban tugas. Ya, tapi hak yang saya dimaksudkan bukan hak menguntungkan. Bukan hak bermanfaat. Injil bermanfaat bagi saya. Bukan. Tapi enough. Proclaiming the gospel. It's my privilege. Wow. Ini my pride. Beritakan Injil, kebanggaan saya. I am not ashamed of the gospel, ungkap Paulus. Aku nggak malu bersaksi tentang Injil. Kenapa? Because the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believe in Him. Wow, ini sesuatu yang menggairahkan saya. Yang kelima, mengapa penginjilan itu sangat penting? Karena memang berkenaan dengan natur manusia, orang percaya sebagai saksi Kristus. Maka tidak mungkin namanya saksi. Pasti harus bersaksi. Tidak ada alasan untuk orang Kristen percaya tidak memberitakan Injil. Tidak bersaksi. Kenapa? Setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, maka dia memberitakan Injil yang adalah hakikat orang percaya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Orang percaya itu saksi Tuhan. Maka tidak mungkin tidak bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi adalah memberitakan Injil. Ya, maka itu ciri tanda bahwa orang Kristen yang tidak bersaksi bukanlah saksi Kristus dan bukanlah murid Tuhan Yesus. Semua orang percaya adalah murid Tuhan dan diberikan amanat untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadikan semua bangsa muridku, karena kita saksi Tuhan. Bapak Ibu, yang ke-6, Injil, mengapa Injil dan penginjilan itu sangat penting, signifikan? Karena Injil dan penginjilan menentukan nasib manusia. Dan ini merupakan powerful message. Saya sudah ungkapkan tadi, dan saya tidak henti-henti menyampaikan. Injil itu menentukan, penginjilan itu menentukan. Sorry to say, bukan penginjilan menentukan Injil. Tapi Injil menentukan penginjilan, dan penginjilan menentukan nasib manusia, binasa atau selamat. Injil dan penginjilan itu menentukan orang percaya Injil diselamatkan, orang tidak percaya Injil dihukum. Itulah poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Penginjil dan adalah peran dan fungsi tetap gereja. Fungsi permanen. Jadi walaupun saya menjadi pendeta, referen, menjadi guru sekolah minggu, menjadi cegu, menjadi guru, menjadi dosen, pengajar, semua
tugas ini dipersatukan dalam satu tugas yang tidak pernah diganti, yaitu pemberitaan Injil. Para penginjil hanya, sayangnya yang saya jumpai, yang saya tahu, para penginjil gereja hanya berusia 2 tahun. Setelah itu ditabiskan jadi pendeta dan tidak lagi disebut penginjil dan tidak menginjil. Ini juga bahaya besar bagi pendeta-pendeta senior. Sudah lama jadi pendeta, namun tidak lagi menginjili. Karena dugaannya penginjil itu tugas-tugas orang yang baru tamat dari sekolah teologi. Maka disebut penginjil. Ini satu kekeliruan besar dalam sejarah penginjilan dunia. Tidak ada hamba Tuhan yang berperan sebagai penginjil yang permanen sifatnya. Semuanya berlomba-lomba untuk ditabiskan jadi pastor, pendeta. Saya mengatakan demikian. Walaupun saya pendeta, walaupun saya dosen teologi, walaupun saya diberikan jabatan gereja sebagai pemimpin gereja, tapi sebenarnya yang ketua sinode, dosen bisa berakhir. Ya. Menjadi pastor sidang di gereja tertentu bisa berganti, berakhir. Tapi yang tidak pernah berakhir dalam diri saya, yaitu pemberita Injil. Sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Saya pemberita Injil. Teolog boleh, bagus. Tapi jangan lupa, jangan jadi teolog yang tolol karena tidak memberitakan Injil. Teolog yang tidak memberitakan Injil adalah tolol karena dia membuang, menafikan, mengabaikan yang adalah jantungnya teologi. Apa itu? Injil dan penginjilan. Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 11. Dialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan pemberita Injil di sini sifatnya permanen. Bukan begini. Kita ya rasul-rasul dulu, baru jadi nabi-nabi, baru jadi pemberita Injil, baru gembala, terakhir pengajar. Salah. Semua tugas ini berlangsung sepanjang sejarah gereja, sepanjang gereja, dan tidak bertukaran, melainkan terus menerus, dan intinya semuanya terikat pada Injil. Kesimpulan, gereja atau orang percaya tidak menginjili adalah berkhianat kepada Tuhan Yesus. Yang tidak menginjili berkhianat pada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, gereja yang tidak menginjili adalah yang paling egois, dan saya boleh berkata mereka bukanlah gereja. Ya dan amin. Gereja bergantung sepenuhnya kepada Injil. Amin. Dan gereja must hang on, depend on the gospel. Because dunia ini depend on the church. Dunia ini sebenarnya bergantung pada gereja. Tapi persoalannya kalau gereja tanpa Injil, maka gantungan dunia bergantung pada gereja sia-sia. Kenapa? Karena gereja tidak memiliki Injil, berarti tidak memiliki kekuatan untuk menolong dunia. Bapak Ibu, dunia bergantung sepenuhnya kepada gereja, yaitu gereja yang hidup oleh Injil dan hidup memberitakan Injil. Gereja adalah harapan satu-satunya dunia ini. Dunia ini berharap pada gereja. Karena gereja adalah utusan Allah. Satu-satunya utusan Allah dalam dunia untuk meneruskan karya Kristus. Memberitakan karya Kristus dalam dunia. Tapi kalau gereja tanpa Injil, maka kasihan sekali dunia ini. Dalam keadaan tidak berharapan, tanpa harapan. Karena sesungguhnya harapan dunia ini ada pada gereja. Sebagaimana harapan gereja ada pada Injil. Maka secara tidak langsung bahwa harapan dunia ini adalah Injil. Pernyataan terakhir. Saya pikir ini cukup ya. Tidak ada tugas gereja yang paling membuat makhluk surga bersukacita selain penginjilan. Dan juga tidak ada tugas gereja yang paling membuat malaikat setan berduka cita selain penginjilan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih.